Kita sering menganggap air sebagai elemen yang sederhana, bening, tak berasa, dan mengalir begitu saja. Namun, jika kita menelusuri sudut-sudut paling ekstrim di planet ini, kita akan menemukan bahwa air memiliki kepribadian yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Hari ini, kita akan mengajak Anda melakukan perjalanan virtual, melintasi benua dan lautan, untuk menyaksikan bagaimana air bisa berwarna merah darah tanpa adanya kehidupan, mendidih terus-menerus seperti panci raksasa, hingga membentuk teras-teras putih yang tampak seperti istana kapas. Mari bersama-sama menyelami keajaiban cairan bumi yang paling memukau. Selamat menikmati perjalanan ini. Berikut 8 mata air unik, indah, mematikan dan luar biasa di dunia. 1. Travertin Hot Springs atau Pamukkale, Turki. Terletak di Provinsi Denizli, Turki Barat Daya, Pamukkale yang dalam bahasa Turki berarti benteng kapas, adalah formasi batuan travertin putih bersalju yang terbentuk oleh air panas kaya mineral. Mata air ini tidak mengalir seperti sungai biasa, melainkan membentuk teras-teras putih raksasa yang terlihat seperti salju atau kapas. Keindahan putih Pamukkale bukanlah salju, melainkan endapan mineral alami yang terbentuk melalui proses kimia dan fisika yang kompleks selama ribuan tahun. Pamukkale tidak hanya tentang alam, ia memiliki sejarah manusia yang mendalam. Pada abad kedua sebelum Masehi, Kerajaan Pergamon mendirikan kota Hierapolis, atau kota suci tepat di atas teras-teras travertin. Orang-orang Yunani dan Romawi percaya bahwa air panas di sini memiliki kekuatan penyembuhan ajaib, dan saat itu Pamukkale menjadi destinasi spa mewah bagi orang kaya Romawi yang datang untuk mengobati penyakit kulit, pencernaan, dan saraf. Suhu air di sumber mata air berkisar antara 35 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, meskipun air yang mengalir di teras-teras wisata biasanya sudah mendingin menjadi sekitar 35–40 derajat Celcius, cukup hangat untuk berendam. Dua, Grand Prismatic Spring, Taman Nasional Yellowstone, AS. Ini adalah mata air panas terbesar di Amerika Serikat, dan ketiga terbesar di dunia. Keanehannya terletak pada warnanya, yakni biru tua di tengah, dikelilingi oleh cincin kuning, oranye, dan merah yang cerah. Warna-warni ini bukan berasal dari mineral, melainkan dari mikroba termofilik atau bakteri pencinta panas, yang hidup di tepi kolam. Suhu di tengah sangat panas sekitar 70 derajat Celcius plus sehingga tidak ada kehidupan, dan menampilkan warna biru murni dari hamburan cahaya. Di tepi yang lebih dingin, bakteri berkembang biak dan menghasilkan pigmen warna-warni. Walaupun terlihat indah tetapi sangat berbahaya, airnya sangat asam dan panas, beberapa wisatawan tewas karena terjatuh ke dalam kolam, atau berjalan di atas kerak tipis yang menipu. Tiga, Blood Falls, Antartika. Blood Falls atau sering disebut luka berdarah terletak di ujung barat Gletser Taylor, di lembah kering McMurdo, Antartika. Blood Falls adalah aliran cairan berwarna merah darah yang mencolok keluar dari es putih bersih. Fenomena ini pertama kali diamati oleh geolog Australia Griffith Taylor pada tahun 1911, selama ekspedisi Terra Nova. Selama hampir 1 abad, asal-usul warna merah ini menjadi misteri, dengan banyak orang mengira itu disebabkan oleh alga merah, atau bahkan hal-hal mistis. Namun, penelitian modern telah mengungkap bahwa Blood Falls adalah jendela menuju ekosistem purba yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal ratusan meter. Warna merah darah yang menakutkan itu sebenarnya adalah hasil dari reaksi kimia sederhana namun ekstrim, yaitu oksidasi besi. Cairan tersebut bukan air tawar biasa, melainkan air asin kuno, Braen, yang sangat kaya akan zat besi dan garam.
air ini terperangkap di bawah Gletser Taylor selama lebih dari 2 juta tahun. Saat air asin yang kaya besi ini bocor keluar dari celah gletser, dan bersentuhan dengan udara untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, zat besi larut di dalamnya langsung berkarat atau teroksidasi. Proses oksidasi inilah yang mengubah cairan bening menjadi merah tua pekat seketika. Boiling Lake atau Danau Mendidih, Dominika. Terletak di dalam Taman Nasional Morne Trois Pitons, sebuah situs warisan dunia UNESCO di Pulau Dominika, Boiling Lake adalah danau air panas yang terus-menerus mendidih. Ini adalah danau mendidih terbesar kedua di dunia, setelah Frying Pan Lake di Selandia Baru. Pemandangannya sangat surrealis, permukaan air yang bergolak hebat diselimuti kabut uap tebal, dengan suara gemuruh yang terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada raksasa yang sedang memasak di bawah tanah. Air di danau ini dipanaskan oleh magma yang terletak jauh di bawah kerak bumi. Panas dari magma memanaskan air tanah hingga suhu yang sangat tinggi. Tidak seperti mata air panas lain yang mungkin tenang, Boiling Lake selalu aktif karena tekanan gas vulkanik yang mendorong air ke atas, menciptakan gelembung besar yang meletup di permukaan. Di bagian tengah danau, suhu air mencapai 82 derajat Celcius sampai 92 derajat Celcius atau 180 derajat Fahrenheit sampai 197 derajat F. Suhu ini cukup untuk memasak makanan, atau menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam hitungan detik. Di tepi danau, suhunya sedikit lebih dingin, namun tetap sangat panas dan berbahaya untuk disentuh. Kedalaman pastinya tidak diketahui karena sifatnya yang berbahaya untuk dijelajahi, namun diperkirakan mencapai lebih dari 60 meter atau 200 kaki. Cenote Angelita, Meksiko. Cenote Angelita di Meksiko, sebuah keajaiban bawah air yang menciptakan ilusi optik paling menakjubkan dan misterius di dunia penyelaman. Cenote Angelita atau sering disebut sungai hantu di bawah air, terletak di selatan Tulum di wilayah Riviera Maya, Meksiko. Cenote Angelita yang berarti malaikat kecil dalam bahasa Spanyol, bukanlah cenote biasa, meskipun dari permukaan terlihat seperti kolam air tawar biru jernih yang tenang. Di kedalaman sekitar 30 meter, terdapat fenomena alam yang langka, sebuah sungai kabut putih tebal yang tampak mengalir di tengah kegelapan, lengkap dengan pepohonan mati yang seolah-olah tumbuh di dasar sungai tersebut. Fenomena ini telah membuatnya menjadi salah satu situs penyelaman paling ikonik dan dicari di dunia. Sungai yang terlihat di Cenote Angelita sebenarnya adalah ilusi optik, yang diciptakan oleh lapisan kimia beracun, bukan aliran air fisik. Pada kedalaman sekitar 30 meter, terdapat lapisan tebal gas hidrogen sulfida yang terperangkap di antara dua massa air. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 3 meter. Fenomena ini terjadi karena perbedaan densitas atau kepadatan air. Air tawar yang lebih ringan berada di atas, sementara air asin yang lebih berat dan kaya mineral berada di bawah. Di antara keduanya, bakteri anaerob menguraikan materi organik seperti daun dan kayu yang jatuh ke dalam cenote selama ribuan tahun, menghasilkan gas hidrogen sulfida. Lapisan gas ini membentuk awan putih keruh yang sangat padat, karena perbedaan indeks bias cahaya antara air jernih dan lapisan gas, serta arus kecil yang menggerakkan gas tersebut, terciptalah ilusi seolah-olah ada sungai atau kabut yang mengalir di bawah air. Spouting Horn Blowhole, Hawaii, AS. Terletak di pantai selatan Pulau Kauai, dekat kawasan resor Poipu, Spouting Horn adalah lubang semburan alami yang spektakuler. Setiap kali ombak besar menghantam tebing lava, air laut menyembur tinggi ke udara melalui celah sempit di bebatuan,
menciptakan suara gemuruh khas dan pemandangan air setinggi 15-30 meter, bahkan bisa mencapai 50 kaki atau sekitar 15 meter lebih saat ombak sangat besar. Bagi masyarakat Hawaii kuno, tempat ini bukan sekadar atraksi geologi, melainkan situs sakral yang penuh dengan legenda mistis. Spouting Horn adalah contoh sempurna dari kekuatan erosif laut terhadap batuan vulkanik. 7. Frying Pan Spring, Selandia Baru. Frying Pan Lake atau sering disebut panci raksasa alam, terletak di lembah Waimangu Volcanic Rift Valley, dekat Rotorua di Pulau Utara Selandia Baru. Frying Pan Lake adalah danau air panas terbesar di dunia. Nama ini diberikan oleh pengunjung awal, karena uap tebal yang terus-menerus naik dari permukaan air, membuatnya tampak seperti panci raksasa yang sedang mendidih di atas kompor. Pada tahun 1963, namanya secara resmi diubah menjadi Waimangu Cauldron, namun nama Frying Pan Lake tetap lebih populer di kalangan wisatawan. Danau ini lahir dari letusan dahsyat Gunung Tarawera pada tahun 1886, yang mengubah lanskap wilayah tersebut secara permanen. Frying Pan Lake bukan sekadar kolam air hangat, ia adalah sistem hidrotermal aktif yang sangat kompleks. Air di danau ini dipanaskan oleh magma yang terletak di bawah kerak bumi. Panas ini memanaskan air tanah hingga suhu yang sangat tinggi, sebelum naik ke permukaan. Suhu air di seluruh danau relatif stabil, berkisar antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk menghasilkan uap dalam jumlah besar, terutama saat udara sekitar dingin. Luas permukaan sekitar 3,8 hektar, menjadikannya mata air panas terbesar di dunia berdasarkan luas permukaan. Kedalaman rata-rata sekitar 6 meter, dengan titik terdalam mencapai 20 meter. Airnya berwarna biru susu atau kehijauan pucat, karena kandungan silika dan mineral lain yang tersuspensi. Meskipun suhunya hanya 50-60 derajat Celcius lebih rendah daripada Boiling Lake di Dominika, Frying Pan Lake tetap sangat berbahaya. Suhu 60 derajat Celcius cukup untuk menyebabkan luka bakar tingkat 2 atau 3 dalam hitungan detik, karena kulit manusia mulai rusak pada suhu 45 derajat Celcius jika terpapar lama, dan kerusakan terjadi hampir instan pada suhu 60 derajat C. 8. Blue Lagoon, Islandia. Terletak di semenanjung Reykjanes, sekitar 50 km dari Reykjavik dan dekat dengan Bandara Internasional Keflavik, Blue Lagoon adalah kolam air panas alami berwarna biru susu, yang dikelilingi oleh ladang lava hitam yang tandus. Kontras antara air biru cerah, uap putih tebal, dan batu vulkanik gelap, menciptakan pemandangan surrealis yang tampak seperti planet lain. Meskipun terlihat sangat alami, Blue Lagoon sebenarnya memiliki asal-usul yang unik. Ia adalah hasil sampingan dari produksi energi geotermal. Berbeda dengan mata air panas alami lainnya, Blue Lagoon tidak terbentuk secara murni oleh alam liar, melainkan merupakan fenomena antropogenik, atau dibuat manusia yang berinteraksi dengan alam. Perjalanan kita menelusuri 8 keajaiban hidrologi dunia, dari teras putih Pamukkale hingga semburan mistis Spouting Horn, telah membuktikan satu hal: air bukan sekadar elemen kehidupan, melainkan seniman dan penguasa alam yang paling dinamis. Di balik pesona visual yang memukau, tersimpan peringatan keras. Suhu mendidih di Dominika dan Selandia Baru, kerak tanah yang menipu di Yellowstone, serta arus kuat di Hawaii mengingatkan kita bahwa alam memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Keajaiban-keajaiban ini menuntut rasa hormat, kewaspadaan, dan pemahaman ilmiah, bukan hanya kekaguman buta. Mari kita jaga kelestarian situs-situs langka ini. Dengan memahami proses ilmiah dan sejarah di baliknya, kita tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga penjaga warisan geologi bumi yang rapuh namun agung. Terima kasih telah menyimak, dan semoga rasa ingin tahu Anda terhadap misteri alam terus menyala. Di China, biawak terutama spesies Varanus salvator, atau biawak air Asia dibudidayakan secara komersial, untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional akan kulit mewah,
daging eksotis, dan bahan baku pengobatan tradisional. Proses pembiakan biawak di China telah berkembang dari penangkapan liar menjadi sistem penangkaran terkontrol, untuk memastikan kualitas genetik dan kepatuhan terhadap regulasi CITES. Untuk seleksi indukan, peternak memilih biawak dewasa yang sehat, aktif, dan memiliki pola sisik yang simetris, serta bebas dari cacat fisik. Rasio jantan dan betina biasanya dijaga sekitar 1:3, atau 1:4, untuk memaksimalkan peluang pembuahan alami. Biawak umumnya memasuki musim kawin di awal musim hujan, sekitar April-Mei. Di fasilitas penangkaran modern, suhu dan kelembaban ruangan sering dimanipulasi, untuk merangsang perilaku kawin di luar musim alaminya. Di penangkaran, biawak betina bertelur di sarang buatan, berupa tumpukan tanah gembur, serbuk kayu, atau kompos yang hangat. Setelah bertelur, telur dikumpulkan secara hati-hati dan dipindahkan ke inkubator buatan. Suhu inkubator dijaga stabil antara 28–30 derajat Celcius, dengan kelembaban tinggi 80–90%. Masa penetasan memakan waktu sekitar 6–8 bulan. Stabilitas suhu sangat krusial, fluktuasi ekstrim dapat menyebabkan kematian embrio, atau kelainan bentuk pada anakan. Pemeliharaan biawak dibagi menjadi beberapa fase pertumbuhan, masing-masing dengan kebutuhan kandang yang berbeda. Fase anakan 0–6 bulan. Dipelihara dalam kotak plastik, atau kandang kecil berlapis pasir halus atau serbuk kelapa, untuk mencegah cedera pada perut lunak mereka. Suhu ruangan dijaga hangat 28–32 derajat Celcius, karena anakan biawak sangat rentan terhadap hipotermia. Fase pembesaran 6 bulan sampai 2 tahun. Dipindahkan ke kolam beton besar atau kandang outdoor, yang dilengkapi dengan area berjemur, menggunakan lampu UVB atau sinar matahari langsung. Kandang harus memiliki tembok tinggi dan permukaan licin, karena biawak adalah pemanjat ulung. Kolam renang kecil disediakan untuk menjaga kelembapan kulit, dan memungkinkan perilaku alami berenang. Kebersihan kandang adalah prioritas utama, kotoran dibersihkan setiap hari untuk mencegah wabah parasit, seperti cacing pita, dan bakteri salmonella. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit kulit, atau infeksi pernapasan. Biawak adalah karnivora oportunistik dengan nafsu makan yang besar, efisiensi pakan sangat menentukan kecepatan pertumbuhan, dan kualitas kulit. Jenis pakan di penangkaran biasanya seperti, tikus putih laboratorium, anak ayam potong mati, ikan rucah, dan kodok. Namun di banyak peternakan skala besar, biawak diberi sisa-sisa hasil pemotongan hewan ternak, ayam atau bebek yang lebih murah. Frekuensi pemberian pakan berbeda untuk anakan dan dewasa. Anakan diberi makan setiap hari atau setiap 2 hari sekali, sementara biawak dewasa diberi makan 2–3 kali seminggu. Selain itu, bubuk kalsium dan vitamin multivitamin sering ditaburkan di atas pakan, untuk memastikan pertumbuhan tulang yang kuat, dan kualitas sisik yang mengilap, serta air minum bersih selalu tersedia, meskipun biawak juga mendapatkan cairan dari mangsa mereka. Panen dilakukan ketika biawak mencapai ukuran pasar yang diinginkan, biasanya setelah 1,5–2 tahun pemeliharaan, dengan panjang tubuh total mencapai 1,5 hingga 2 meter. Sebelum panen, biawak dipuasakan selama 2–3 hari, untuk mengosongkan saluran pencernaan, yang memudahkan proses pengulitan dan mengurangi bau tidak sedap. Penangkapan dilakukan oleh tenaga ahli menggunakan alat penjepit khusus, atau jaring untuk meminimalkan stres, dan cedera pada hewan maupun pekerja. Setelah bedi tangkap, biawak dimasukkan ke dalam karung gelap untuk menenangkan mereka, sebelum proses penyembelihan. Tahap pengolahan sangat kritis karena menentukan nilai ekonomi dari kulit dan daging. Kulit adalah komoditas paling berharga, pengulitan harus dilakukan dengan presisi tinggi agar tidak ada goresan, lubang, atau bekas pisau pada sisik. Setelah proses pengulitan, kulit segera dibersihkan dari sisa daging dan lemak.
Setelah semua proses pembersihan selesai, kulit diasinkan dengan garam kasar dalam jumlah besar, untuk menarik keluar cairan dan mencegah pembusukan. Sementara untuk pengolahan daging, daging biawak dipisahkan dari tulang dan organ dalam. Daging dapat dijual dalam keadaan segar, dibekukan, atau diolah menjadi produk kering atau kaleng. Di beberapa daerah, daging biawak dianggap sebagai makanan lezat, yang dipercaya meningkatkan stamina dan mengobati penyakit kulit. Dengan pemahaman mendalam tentang siklus hidup, dan kebutuhan biologis biawak, peternak di China mampu menghasilkan komoditas bernilai tinggi, sambil berusaha menyeimbangkan tuntutan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.